Nah, kita coba sekali lagi ya Sobat Auto Blaster. Halo Sobat Auto Blaster, kembali lagi di channel Autoblast, channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para Auto Blaster semua. Ya baik, Sobat Auto Blaster, kembali lagi di video kami, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan sistem AC dengan keluhan tidak dingin. Nah, mungkin Sobat Auto Blaster bisa melakukan cara pemeriksaan ini jika Sobat Auto Blaster menemukan keluhan tidak dingin pada kendaraan Sobat Auto Blaster. Dan untuk pemeriksaan kali ini kita lakukan tanpa alat, sehingga Sobat Auto Blaster bisa melakukannya di rumah. Ya baik, Sobat Auto Blaster, langsung kita lakukan. Nah, sebelumnya Sobat Auto Blaster, untuk keluhan atau pertama kali yang kita lakukan, saya di sini akan menggunakan termometer seperti ini, termometer digital. Mungkin jika Sobat Auto Blaster memiliki termometer seperti ini di rumah, bisa Sobat Auto Blaster gunakan juga. Dan jika Sobat Auto Blaster beli pun juga ini rasanya harganya cukup terjangkau, karena harganya kisaran di bawah 50.000. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan memasukkan termometernya ke kisi-kisi dari sistem AC. Dan untuk settingan temperaturnya Sobat Auto Blaster, di sini setting temperaturnya kita posisikan pada posisi low. Dan untuk speed fan-nya kita gunakan di speed 1 saja. Ya, mungkin untuk kendaraan yang kita gunakan di sini adalah kendaraan Altis, akan tetapi untuk secara sistem kerja, cara pemeriksaan ini bisa Sobat Auto Blaster gunakan untuk kendaraan-kendaraan lain. Nah, Sobat Auto Blaster, untuk temperaturnya di sini sudah terbaca. Di sini temperatur yang terbaca itu adalah 11 derajat. Nah, untuk nilai standarnya sendiri untuk AC dingin itu adalah di 15 derajat ke bawah. Jadi jika Sobat Auto Blaster melakukan pemeriksaan temperaturnya berada di atas 15 derajat, maka itu sudah ada problem dan bisa dikategorikan dalam AC tidak dingin. Nah, jika Sobat Auto Blaster tidak memiliki alat seperti ini, caranya adalah bisa dengan menggunakan tangan, dengan merasakan seperti ini di kisi-kisi AC. Nah, jika Sobat Auto Blaster rasakan seperti ini, jika memang nanti Sobat Auto Blaster kendaraannya AC-nya tidak dingin, maka yang terasa hanya hembusan angin saja, tapi tidak ada rasa dingin yang keluar dari sistem AC. Ya baik, Sobat Auto Blaster, itulah pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan selanjutnya akan kita lakukan di area ruang mesin. Ya baik, Sobat Auto Blaster, kita akan melanjutkan pemeriksaannya. Dan jika Sobat Auto Blaster menemukan keluhan dengan keluhan AC tidak dingin, tentunya yang pertama kali kita periksa adalah kecukupan dari freon. Ketika freon tersebut dari sistem AC kurang ataupun berlebih pun juga akan menimbulkan keluhan tidak dingin. Nah, Sobat Auto Blaster, kita akan melakukan pemeriksaan di sini. Ini adalah katup tekanan tinggi. Nah, mungkin jika kendaraan Sobat Auto Blaster adalah kendaraan tahun 2015 ke bawah, biasanya akan ada side glass di sini, atau seperti kaca bulat yang dapat memperlihatkan bagian dalam dari sistem AC dan bisa untuk melihat dari sistem freon. Nah, akan tetapi untuk kendaraan ini sudah tidak menggunakan side glass. Nah, untuk pemeriksaannya bisa kita lakukan dengan menekan pentil yang ada di bagian dalam dari katup tekanan tinggi. Jika freon kurang, maka tekanan atau hembusan dari katup tekanan tinggi ini akan pelan. Akan tetapi jika freon dari kendaraan ini masih cukup, maka tekanannya akan kencang juga. Nah, kita coba terlebih dahulu.
Nah, kita coba sekali lagi ya sobat Auto Blaster. Nah, jadi seperti itu tadi, dapat dilihat ketika freonnya cukup, tekanannya akan seperti tadi, kencang. Dan jika memang freon tersebut dari sistem AC sobat Auto Blaster bocor, maka dari katup tekanan tinggi ini tidak akan sekencang tadi, atau mungkin bahkan tidak keluar freon sama sekali. Ya sobat Auto Blaster, ini adalah cara pemeriksaan jika memang untuk liquid tube-nya ada side glass-nya. Nah, caranya adalah sobat Auto Blaster cukup melihat pada bagian kaca di sini. Nah, jika gelembung yang muncul adalah gelembung berbuih putih, keputih-putihan dan banyak gelembungnya seperti ini menandakan bahwa freon pada sistem AC sobat Auto Blaster tersebut kurang. Akan tetapi jika di sini terlihat bening seperti kaca, itu menandakan bahwa freon tersebut kebanyakan. Kondisi yang ideal adalah kondisi kaca ini agak sedikit terlihat gelembungnya, akan tetapi tidak terlalu berbuih dan juga tidak bening seperti kaca. Itu menandakan bahwa kondisi freon di sistem AC cukup. Lalu pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kebocoran dari sistem AC. Nah, dimulai dari pressure switch dan juga tube liquid sampai dengan saluran yang ke bagian dalam. Di situ ada expansion valve. Kita perlu lakukan pemeriksaan dari kebocoran. Ya, ini adalah expansion valve atau katup ekspansi yang nanti akan menyalurkan ke bagian interior kendaraan untuk sistem AC-nya. Dan biasanya umumnya ketika terjadi kebocoran, maka nanti di sekitar dari pipa ini akan terbentuk atau ada bekas-bekas kebocoran, seperti nanti akan ada video atau foto contoh dari kebocoran. Nah, jika kondisi pipanya bersih seperti ini, berarti mengindikasikan tidak ada kebocoran pada pipa-pipa saluran AC ataupun pada persambungan sistem AC. Nah, pemeriksaan kebocoran yang selanjutnya dapat sobat Auto Blaster lakukan di area kondensor, atau jika sobat Auto Blaster lihat di bagian kendaraan seperti ini, bentuknya seperti radiator. Ini adalah kondensor. Nah, dan ini adalah pipa masuk ke kondensor. Dan jika terjadi kebocoran di kisi-kisi dari kondensor ini, biasanya akan ada debu-debu yang menempel, karena biasanya ketika freon bocor, maka ada freon yang keluar, dan biasanya freon itu akan ada kandungan olinya, sehingga ketika menempel di bagian luar dari komponen yang bocor akan menempel debu sehingga menimbulkan bekas dan dapat diidentifikasi dengan mudah. Nah, untuk kondisi kondensor ini jika kita lihat tidak ada kebocoran, baik itu di sisi kiri maupun di sisi kanan. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan magnetic clutch AC. Akan tetapi untuk kendaraan ini menggunakan kompresor AC dengan magnetic clutch tipe solenoid, sehingga untuk cara kerja dari magnetic clutch-nya harus diukur dengan menggunakan alat. Nah, untuk sobat Auto Blaster yang magnetic clutch-nya masih menggunakan tipe magnetic clutch dengan centerpiece, nanti akan ada video cara pemeriksaannya lebih lanjut. Nah, untuk kendaraan ini pemeriksaan magnetic clutch-nya kita skip. Ya, baik sobat Auto Blaster, di sini kita akan mencontohkan dengan menggunakan kompresor AC yang menggunakan magnetic clutch.
Dan ini adalah kompresornya, dan bagian depan ini adalah magnetic clutch-nya. Kondisi idealnya adalah ketika sistem AC dinyalakan, maka magnetic clutch-nya akan menyala dan bagian depan dari kompresor ini akan berputar. Nah, ini adalah kondisi awal ketika sistem AC belum dinyalakan. Kita akan coba on-kan terlebih dahulu sistem AC-nya. Ya, ini adalah kondisi ketika magnetic clutch AC-nya menyala, sobat Autoblazer. Bagian depan dari kompresor AC ikut berputar. Nah, ini adalah pada saat kondisi awal magnetic clutch AC tidak on. Pemeriksaan selanjutnya yang perlu diperiksa adalah motor fan. Kondisi idealnya adalah ketika magnetic clutch AC tadi on, maka motor fan juga on, seperti ini. Jika ketika magnetic clutch sobat Autoblazer sudah on, akan tetapi motor fan tidak on, bisa juga menimbulkan keluhan temperatur tidak dingin, karena nanti akan terkait dengan input dari sistem ECU yang mengonkan pressure switch. Lalu pemeriksaan selanjutnya yang perlu diperiksa adalah kecukupan dari air pendingin atau coolant. Dalam hal ini sobat Autoblazer bisa melakukan pemeriksaan di reservoir tank atau tangki cadangan dari air pendingin. Biasanya dia ada batas fullnya atau batas kecukupannya, batas atas dan juga batas bawah. Jika memang cukup, bisa lakukan pemeriksaan yang lainnya. Jika memang air pendinginnya kurang, maka sobat Autoblazer bisa menambahkan terlebih dahulu sistem air coolantnya supaya sistem pendingin kendaraan atau mesinnya berjalan dengan baik. Jadi untuk sistem pendingin atau coolant dan juga motor fan nanti akan digunakan oleh water temperature sensor yang ada pada mesin. Water temperature sensor ini akan menginput ke ECU dari mesin, dan nanti ECU mesin lah yang akan mengonkan pressure switch ini. Jadi ketika ada problem, baik itu di coolant yang kurang ataupun di motor fan yang mati, atau ada problem lain di area pendingin sistem mesin, maka ECU juga akan terganggu dalam memberikan output ke pressure switch, sehingga menyebabkan AC tidak dingin atau magnetic clutch-nya tidak on. Ya, baik sobat Autoblazer, jadi seperti itu tadi cara pemeriksaan untuk keluhan AC tidak dingin pada kendaraan sobat Autoblazer. Beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan di rumah tanpa bantuan alat atau apapun. Nah, mungkin nanti bisa sobat Autoblazer lakukan di rumah. Dan jika memang nanti ditemukan kebocoran ataupun perlu melakukan perbaikan, barulah nanti sobat Autoblazer bisa datang ke bengkel resmi ataupun bengkel AC terdekat dari rumah sobat Autoblazer. Ya, sobat Autoblazer, sampai di sini dulu untuk video tips dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat Autoblazer. Jangan lupa like, komen, subscribe channel kami jika memang channel kami bermanfaat bagi sobat Autoblazer. Jangan lupa share video kami supaya rekan-rekan dari sobat Autoblazer semua juga mengetahui info pada kendaraan ini. Dan jangan lupa nantikan update video dari kami setiap minggunya, jangan sampai terlewat. Salam Autoblazer.